pertama kali itu untuk bisa baca, tidak dituntut paham. Itu hukum standar. Setelah itu memahami, maka pindah ke tilawah. Tilawah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar baca, tapi membaca, memahami apa yang dibaca. Setelah periode Nabi diisi dengan wahyu, setelah itu dialihkan tahapnya dari qiraah ke tilawah. Ketika ada praktek ibadah dan muamalah, langsung berubah jadi tilawah, bukan qiraah lagi. Ya, contoh, sholat ini. Sholat itu ketika ayatnya turun berupa perintah penunaian, itu iringan kalimatnya bukan qiraah lagi, tapi tilawah. Buka Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat ke-45. Saya yakin umumnya jamaah hafal tengah-tengahnya, tapi awalnya jarang dibaca. Ini yang tengahnya nih. Innas sholata tanha. Apa awal ayatnya? Tuh kan? Awal ayatnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu kata perintah dari kata tilawah. Tala yatlu tilawatan utlu. Wahyu pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terkumpul wahyu ada perintah ibadah, utlu. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kenapa turun qiraah di awal iqra bukan utlu? Karena qiraah itu hanya perintah untuk menghadirkan apa yang diingat atau membaca yang di hadapan tanpa menuntut memahami apa yang dibaca itu. Kenapa wahyu pertama itu iqra bukan utlu? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Gitu. Salah kalau tilawah di awal utlu, ini menunjukkan ada bacaan. Makanya Nabi mengatakan, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak punya hafalan, saya nggak pernah sekolah, saya nggak punya guru. Kenapa dibuat Nabi itu oleh Allah ditetapkan ummi? Untuk menunjukkan Quran yang orisinil bersumber dari Allah. Litakini ummiyati Muhammad SAW. Untuk menguatkan Nabi itu seorang ummi, untuk menunjukkan pada semesta bahwa Al-Quran itu orisinil firman Allah, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalamnya. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in, dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung.